Suamiku diam-diam kirim 20 juta per bulan ke selingkuhannya, yang ternyata tanteku sendiri. Aku diam, tapi tak tinggal diam. Mereka kupermalukan di depan keluarga besar. Lalu kusingkirkan dari hidupku, untuk selamanya. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Alia duduk di teras rumahnya yang sepi, memandangi langit yang mulai gelap. Angin sore menyapu pelan rambutnya yang berantakan, tapi ia tak peduli. Segelas teh yang sedari tadi ia genggam sudah dingin, tak tersentuh. Matanya sembab, tapi air matanya telah habis sejak tadi siang. Ia tak ingin anak-anak tetangga yang bermain di luar mendengar isak tangisnya. Maka seperti biasa, ia menangis dalam diam. Sudah hampir 4 tahun Alia menikah dengan Bayu. Mereka tidak kaya, tapi juga tidak kekurangan. Rumah yang mereka tempati adalah rumah peninggalan almarhum ayahnya, yang kini menjadi satu-satunya tempat di dunia yang ia rasa masih bisa ia sebut sebagai rumah. Meski begitu, akhir-akhir ini tempat itu lebih terasa seperti kandang dingin, bukan pelukan hangat seperti dulu. Bayu, suaminya, seorang pegawai swasta di perusahaan logistik. Ia dikenal sebagai pria pendiam namun bertanggung jawab. Setidaknya dulu. Kini Bayu lebih banyak bicara dengan ponselnya ketimbang istrinya sendiri. Jika dulu ia pulang kerja membawa senyum dan pelukan, kini ia pulang dengan wajah lelah dan nada bicara datar. Tak jarang, Bayu bahkan tidak menyapa Alia sama sekali. Langsung mandi, makan sekadarnya, lalu masuk kamar tanpa berkata sepatah pun. Alia mencoba memahami. Ia tahu, hidup tidak mudah. Ia pun tidak menuntut banyak. Ia masih bekerja paruh waktu sebagai guru les privat anak-anak tetangga, untuk sekadar menambah penghasilan dan menjaga kewarasan. Ia tahu penghasilan Bayu cukup, tapi ia tidak mau sepenuhnya bergantung. Yang menyakitkan bukan soal uang. Yang menyakitkan adalah rasa diabaikan. Rasa dianggap tidak ada. Pernah suatu malam, Alia menghidangkan makanan kesukaan Bayu, soto ayam buatan ibunya dulu. Dimasaknya dengan hati-hati, bahkan ia beli ayam kampung yang lebih mahal dari biasanya. Tapi ketika Bayu pulang, ia hanya menatap meja makan, kemudian berkata datar, "Aku udah makan di luar." Alia tersenyum palsu. "Oh, ya udah." Lalu masuk ke dapur, membuang setengah isi panci ke tempat sampah. Setelah itu ia duduk di lantai, memeluk lutut, menangis pelan sambil berusaha menahan suara. Dulu, Bayu pernah sangat romantis. Pernah membacakan buku untuk Alia sebelum tidur. Pernah menulis surat kecil berisi pesan manis dan diselipkan di saku bajunya. Bahkan pernah menangis saat pertama kali mereka menempati rumah ini. "Akhirnya kita punya rumah sendiri," ucapnya waktu itu, meski mereka tahu rumah ini sebenarnya milik keluarga Alia. Tapi kini, semua itu hilang. Tak bersisa. Seolah semua kenangan manis itu hanya rekaan belaka, dan Bayu yang sekarang bukanlah Bayu yang sama. Puncaknya, malam itu. Ketika Alia terbangun karena mendengar suara notifikasi ponsel Bayu yang lupa disenyapkan. Bayu sudah tidur. Alia hanya ingin memindahkan ponselnya ke meja agar tak mengganggu. Tapi layar menyala dan menampilkan pesan WhatsApp yang membuat napasnya tercekat. "Makasih ya, sayang. 20 jutanya udah masuk. Aku bisa bayar cicilan motor sekarang." Alia berdiri mematung. Nama pengirim, Rina. Rina? Ia hanya tahu satu Rina. Dan Rina itu adalah tante kandungnya sendiri. Jantung Alia berdegup kencang. Telinganya panas. Dadanya sesak. Tapi ia tidak membangunkan Bayu. Ia hanya meletakkan ponsel di tempat semula, masuk ke kamar mandi, dan mengunci diri di dalam. Di sanalah ia menangis tanpa suara, menggigit handuk agar tak ada yang mendengar jeritannya. Ia tak tahu harus percaya pada siapa. Yang ia tahu, malam itu, hatinya benar-benar pecah. Keesokan harinya, Alia tetap memasak seperti biasa. Tetap menyeduhkan kopi Bayu seperti biasa.
Bahkan masih sempat menyetrika baju kerja suaminya. Tapi dalam hatinya, badai telah dimulai. Dan ia tahu, ini bukan luka kecil yang bisa sembuh hanya dengan memaafkan. Ia tidak tahu siapa yang lebih ia benci. Bayu, yang mengkhianatinya? Atau Rina, yang telah ia anggap seperti ibu sendiri sejak ibunya meninggal? Alia hanya tahu satu hal. Ia tidak akan tinggal diam. Tapi ia juga tidak akan gegabah. Ia akan menunggu waktu yang tepat. Karena ketika perempuan tersakiti tapi tetap diam, itu bukan berarti ia lemah. Itu artinya ia sedang merancang cara terbaik untuk bangkit. Malam itu hujan turun perlahan. Suaranya menari di atas genteng rumah seperti irama duka yang tak selesai. Di dapur, Alia duduk sendiri di bangku kayu kecil. Tangannya mengusap nota belanja yang berserakan di meja. Di depannya, sebuah buku catatan keuangan terbuka, penuh coretan tinta merah. Matanya menatap kosong ke angka-angka yang membuat dadanya makin sesak. Sudah 3 bulan terakhir, Alia yang membayar semua kebutuhan rumah tangga. Listrik, air, bahkan cicilan kulkas yang baru mereka beli. Semuanya dari penghasilannya sebagai guru les privat. Sementara Bayu, suaminya, hanya menyetor sejumput uang setiap bulan, dengan alasan ada urusan pribadi yang harus dia tanggung. Alia awalnya tak mempermasalahkan. Ia tahu gaji Bayu tidak besar. Tapi sesuatu dalam hati kecilnya mulai terusik ketika ia tahu bahwa Bayu baru saja membeli sepatu branded, yang harganya setara sebulan gaji Alia. Ia melihatnya tanpa sengaja saat merapikan lemari. Sepatu itu disembunyikan di dalam kotak kardus bekas rice cooker. Dan yang paling menyakitkan, Bayu tidak pernah bicara soal itu. Tidak pernah menjelaskan. Tidak pernah terbuka. Beberapa minggu terakhir, Bayu juga mulai sering berkata bahwa ia harus dinas luar kota. Awalnya Alia percaya. Ia bahkan sempat mengantar Bayu ke terminal dan membekalinya makanan. Tapi saat ia coba menelepon malam hari, ponsel Bayu selalu mati. Bahkan pesan WhatsApp-nya hanya centang 1. Anehnya, setiap kali pulang, Bayu tidak pernah membawa oleh-oleh, tidak pernah bercerita tentang dinasnya. Bahkan bajunya tidak pernah benar-benar kotor seperti orang yang habis melakukan perjalanan jauh. Alia mulai menyimpan tanya demi tanya. Ia bukan perempuan bodoh. Tapi ia juga bukan orang yang mudah mengambil kesimpulan tanpa bukti. Sore itu, ketika Bayu pulang tanpa senyum, Alia hanya menyambut dengan anggukan pelan. Ia sudah terlalu lelah untuk berharap pelukan atau bahkan sekadar tatapan mata. Bayu melemparkan tas ke sofa, menyalakan televisi, lalu berkata tanpa menoleh, "Makan malamnya yang simpel aja ya. Aku capek." Alia tidak menjawab. Ia hanya masuk ke dapur dan memanaskan sisa sayur asam semalam. Dalam pikirannya, ia terus mengingat potongan-potongan kejadian yang belakangan ini terasa janggal. Slip gaji Bayu yang tak pernah ia lihat lagi, Bayu yang mengganti password HP, dan senyum tipis Bayu ketika membalas pesan entah dari siapa di tengah malam. Alia mencoba bertanya secara halus suatu malam. Ia memilih waktu setelah makan malam, saat suasana rumah mulai tenang. "Yah, akhir-akhir ini aku ngerasa pengeluaran rumah lebih banyak aku yang tanggung. Gaji kamu kemana ya? Aku takut ada hal yang bikin kamu kesulitan." Bayu tidak langsung menjawab. Ia meneguk air putihnya, lalu memandang ke arah jendela. Kerjaan lagi berat. Banyak potongan. Bonus belum cair. Jawabnya datar. "Udah ya, jangan dibahas." Alia ingin percaya. Tapi nada Bayu terlalu terburu-buru. Terlalu seperti orang yang menyembunyikan sesuatu. Malam itu, Alia duduk di tempat tidurnya sendirian. Bayu tidur lebih awal, punggungnya membelakangi. Alia menatap langit-langit kamar yang retaknya makin lebar. Seperti hatinya. Retak kecil yang awalnya ia abaikan, kini terasa menjalar dan siap menjatuhkan semuanya. Ia mengambil ponselnya, membuka kalkulator, dan menghitung ulang seluruh pengeluaran 3 bulan terakhir. Tak masuk akal. Gaji Bayu tidak mungkin habis hanya untuk kebutuhan pribadinya. Bahkan jika ia membayar hutang pun, Alia tidak pernah tahu menahu soal itu. Bayu selalu mengatakan bahwa keuangannya aman. Dalam hening itu, Alia berdoa. Bukan minta suaminya segera berubah, tapi minta agar jika ada kebusukan yang disembunyikan Bayu, maka Allah membukakan pintu kebenaran sejelas-jelasnya. Ia tidak ingin menuduh tanpa dasar.
Tapi ia juga tidak mau terus hidup dalam rumah tangga yang digerogoti oleh rahasia dan dusta. Paginya, Alia bangun lebih awal. Ia memasak sarapan lengkap. Nasi goreng, telur dadar, dan teh manis hangat. Saat Bayu turun dari kamar, ia tampak terkejut melihat meja makan yang penuh. "Lagi ada acara?" tanyanya. Alia tersenyum kecil. "Enggak. Aku cuma pengen kamu sarapan dulu sebelum pergi." Bayu duduk, mengambil sendok, lalu mulai makan tanpa komentar. Alia memperhatikannya lekat-lekat. Lelaki di depannya itu dulunya seseorang yang ia cintai dengan segenap hati. Kini, ia merasa sedang berbicara dengan orang asing yang tinggal serumah. Lelaki yang bahkan tidak tahu bahwa istrinya setiap malam menangis diam-diam di kamar mandi agar tidak terdengar. Ketika Bayu pamit pergi dan mengunci pintu, Alia berdiri di jendela. Ia mengintip suaminya berjalan ke arah gang. Bayu tak membawa map kerja seperti biasa. Tak membawa tas laptop. Bahkan tak terlihat seperti orang yang akan ke kantor. Ia hanya membawa ponsel dan dompet. Alia mencatat dalam hati. Ia tahu, suatu hari nanti semua ini akan terungkap. Dan saat hari itu tiba, ia ingin dirinya cukup kuat untuk berdiri, bukan menangis lagi. Karena kadang, doa perempuan yang disakiti tak perlu dijawab dengan petir. Cukup waktu dan kebenaran yang akan membuktikan semuanya. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik saat Alia memberanikan diri membuka laptop tua milik Bayu. Laptop itu biasanya terkunci, tapi hari itu Bayu terburu-buru ke kantor dan lupa mematikannya. Layarnya menyala tanpa kata sandi, dan entah karena naluri atau rasa yang sudah lama tertahan, jari-jarinya bergerak sendiri. Alia tidak berniat mengintip. Tapi hatinya terlalu gelisah untuk menahan rasa penasaran yang sudah berminggu-minggu ia kubur. Bayu tak pernah lagi menunjukkan slip gaji, tak pernah membicarakan keuangan bersama, dan setiap kali ditanya, selalu mengalihkan topik. Jantung Alia berdegup cepat saat ia melihat shortcut aplikasi mobile banking di desktop. Ia tahu ini salah, tapi ia juga tahu ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Dan ia tak sanggup lagi hidup dalam kebodohan yang dipaksakan. Dengan tangan gemetar, ia klik aplikasi tersebut. Kata sandi tersimpan otomatis. Dan di sanalah semuanya terbuka. Halaman mutasi rekening muncul. Alia menahan napas saat matanya menyapu daftar transaksi. Matanya terpaku pada pola yang sangat jelas. Setiap tanggal 5, ada transfer senilai 20 juta rupiah ke rekening dengan nama RA. Transaksi itu sudah berlangsung 5 bulan berturut-turut. Tangannya gemetar, bibirnya pucat. Ia bahkan tak sadar air matanya menetes satu-satu. Siapa RA? Dan untuk apa suaminya mengirim uang sebesar itu secara rutin? Alia berusaha berpikir jernih. Ia menyalin nomor rekening dan nama penerima ke buku catatannya, lalu menutup laptop dan segera menghapus jejak. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu, lalu menunduk dan menangis pelan. Sakitnya menusuk hingga ke tulang. Bayu, lelaki yang dulu memeluknya sambil bersumpah akan menjadi imam terbaik, kini menyembunyikan wanita lain yang ia biayai diam-diam. Sementara dirinya, setiap hari harus memikirkan cara hemat agar uang belanja cukup untuk seminggu. Siangnya, Alia menelepon sahabat dekatnya, Dinda. Mereka berteman sejak kuliah dan sudah seperti saudara sendiri. Dinda datang sore harinya, membawa kopi dan pelukan. Saat Alia menceritakan semuanya, Dinda terdiam, wajahnya mengeras. "Kamu yakin ini bukan urusan bisnis?" tanya Dinda pelan, meski ia sendiri tak yakin. "Aku tahu Bayu. Dia nggak punya usaha apapun. Lagi pula, kalau ini kerja sama bisnis, kenapa harus disembunyikan dari aku? Era itu bisa siapa saja, Li. Tapi cara transfernya memang aneh. Dan nominalnya terlalu besar." Alia mengangguk. "Makanya aku butuh kamu. Kita selidiki ini pelan-pelan. Aku nggak mau langsung marah tanpa bukti. Tapi aku juga nggak sanggup kalau terus-terusan begini." Dinda menggenggam tangan Alia erat. "Kamu nggak sendirian. Kita cari tahu siapa Era itu." Beberapa hari kemudian, mereka mulai menyelidiki. Dinda yang bekerja di sebuah kantor notaris punya akses ke jaringan informasi perbankan melalui kenalannya. Dan ia berhasil mengonfirmasi bahwa rekening itu milik perempuan bernama Rina Andayani. Nama itu menampar Alia seperti tamparan petir.
Rina. Danayani adalah nama mendiang nenek mereka. Rina Andayani adalah nama tante kandungnya. Adik dari almarhumah ibunya. Seseorang yang dulu sangat dekat dengannya. Setidaknya sebelum menikah. Seseorang yang pernah tinggal satu atap dengannya saat ibunya sakit parah. Seseorang yang dulu sering meminjam uang, lalu menghilang berbulan-bulan tanpa kabar. Dunia Alia runtuh dalam sekejap. Ia merasa perutnya mual, matanya gelap. Tak mungkin. Ini pasti hanya kebetulan. Tapi nama itu terlalu spesifik. Dan catatan transaksi itu tidak bisa bohong. Alia menangis sejadi-jadinya malam itu. Ia berteriak di kamar mandi, menyiram wajahnya dengan air dingin, mencoba mengusir kenyataan yang datang terlalu kejam. Suaminya, Bayu, mengirim uang puluhan juta kepada perempuan yang masih memiliki hubungan darah dengannya sendiri. Dan yang paling menyakitkan, saat Alia meminta uang untuk biaya program kehamilan 2 bulan lalu, Bayu menolak mentah-mentah dengan alasan tidak punya cukup uang. Bayu bahkan pernah berkata, kalau kita belum dikasih anak, mungkin Tuhan belum percaya kamu bisa jadi ibu yang baik. Kata-kata itu membakar hati Alia. Kini, ia tahu, bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena uang mereka, uang Bayu, diberikan kepada wanita lain. Wanita yang mungkin sedang hidup mewah dari keringat rumah tangga Alia. Dalam pikirannya, potongan-potongan kejadian selama ini mulai bersatu. Senyum tipis Bayu saat membaca pesan tengah malam. Dinas luar kota yang tak pernah jelas. Sepatu mahal yang disembunyikan. Dan kini, rekening atas nama tantenya sendiri. Alia tidak langsung melabrak. Ia hanya menghapus air mata, lalu berdiri. Ia membuka lemari, mengambil buku nikah mereka, dan menyimpannya di dalam tas kerja. Kalau semua ini benar, bisiknya pada dirinya sendiri, aku akan pastikan mereka tahu rasa. Tapi aku akan diam, sampai waktunya datang. Ia tahu, luka ini tidak bisa ia sembuhkan sendirian. Tapi ada satu hal yang pasti, kepercayaan yang dihancurkan oleh orang yang paling ia cintai, tidak akan pernah bisa utuh kembali. Hari itu, langit tampak mendung seperti hati Alia. Ia duduk di kamar, menatap layar laptop dengan tangan dingin. Di depannya, data lengkap pemilik rekening dari hasil pencarian Dinda terpampang jelas. Rina Andayani, perempuan kelahiran 1982, beralamat di kawasan yang cukup elit, dan berstatus belum menikah. Nomor ponsel yang terdaftar sama persis dengan yang dulu pernah disimpan Alia, nomor Tante Rina. Jantung Alia serasa berhenti berdetak. Tenggorokannya tercekat. Tak ada kata yang cukup menggambarkan perasaannya saat itu. Antara muak, sakit hati, terhina, dan marah dalam satu waktu. Rasa percaya diri yang selama ini ia bangun perlahan ambruk seperti dinding rumah tua yang dihantam badai. Tante Rina, adik kandung almarhumah ibunya. Orang yang dulu tidur sekasur dengannya saat ibunya terbaring sakit. Orang yang dulu sering meminjam uang dengan dalih, lagi susah. Dan selalu dibela oleh Alia di depan keluarganya yang lain. Air mata Alia mengalir deras. Tapi kali ini bukan tangisan lemah. Tangisan itu adalah suara luka yang terpendam bertahun-tahun, kini kembali menganga, lebih lebar dan dalam. Ia teringat jelas saat terakhir kali bertemu Rina, 2 tahun lalu saat pemakaman sang ibu. Rina datang telat, berdandan seperti hendak ke pesta, dan bukannya menenangkan keluarga, ia malah sibuk memicu konflik dengan adik-adik ibunya yang lain. Lihat tuh anakmu, Mbak Nur, warisan diambil semua. Rumah ini juga kayaknya mau dikuasai Alia sendirian. Begitu kata Rina saat itu, sambil berbisik tajam kepada salah satu tante lain. Alia tak pernah menanggapi. Ia terlalu sibuk menjaga ibunya di hari-hari terakhir. Tapi setelah sang ibu wafat, hubungan Alia dan Rina makin dingin. Tidak ada komunikasi. Tidak ada ucapan lebaran. Bahkan saat Alia menikah, Rina hanya mengirim ucapan di grup keluarga, tanpa datang atau memberi restu. Alia menepis air matanya. Ia berdiri, mengambil map kecil berisi bukti-bukti yang ia kumpulkan. Salinan mutasi bank, data rekening Rina, foto lokasi apartemen yang ditelusuri dari Google Maps, hingga tangkapan layar interaksi mencurigakan di WhatsApp milik Bayu. Semua fakta itu terlalu menyakitkan untuk diabaikan. Tapi Alia tidak ingin terburu-buru melabrak. Ia tahu, emosi sesaat hanya akan membuatnya terlihat lemah di mata orang-orang yang mengkhianatinya.
Ia butuh rencana. Ia ingin mereka tidak hanya malu, tapi hancur. Bukan hanya karena luka yang ia rasakan, tapi karena harga dirinya telah diinjak oleh dua orang yang sangat ia percaya. Malam itu, ketika Bayu pulang, Alia menyambut seperti biasa. Wajahnya tenang, senyumnya tipis. Ia menyodorkan teh hangat, dan duduk di depannya. "Capek, yah?" tanyanya pelan. Bayu mengangguk sambil membuka sepatu. "Lumayan. Banyak kerjaan." Alia hanya mengangguk. Ia tidak membahas apapun. Tidak bertanya macam-macam. Ia hanya memperhatikan sorot mata suaminya yang kini seperti orang asing. Seseorang yang ia tidur bersamanya tiap malam, tapi hatinya entah di mana. 2 hari kemudian, Alia dan Dinda menyusun rencana. Mereka mengikuti Bayu diam-diam. Mobil Bayu terlihat masuk ke sebuah apartemen yang cukup mewah. Dinda memotret setiap momen dari kejauhan. 2 jam kemudian, seorang perempuan keluar dari gedung yang sama. Rambutnya dicat coklat terang, mengenakan kemeja satin dan celana putih. Rina. Tidak mungkin Alia salah. Wajah itu, gaya berjalan itu, suara tawa yang kadang dibuat-buat, semuanya masih terekam jelas dalam ingatannya. Dinda menatapnya, mencari reaksi dari wajah Alia. Tapi Alia tetap diam. Tidak menangis. Tidak marah. Ia hanya menatap tajam ke arah apartemen itu. "Aku akan bawa ini ke keluarga besar," bisik Alia pelan. "Tapi belum sekarang. Aku mau kasih mereka cukup tali buat menggantung diri mereka sendiri." Beberapa hari berikutnya, Alia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia masih memasak, masih menyapa Bayu seperti biasa, bahkan masih mengelap meja makan setiap pagi meski hatinya remuk. Tapi semua itu hanya bagian dari rencana. Dalam hati, ia mencatat semuanya. Gerak-gerik Bayu. Waktu keluar masuk rumah. Perubahan pola komunikasi. Bahkan nada bicaranya. Karena ia tahu, waktu akan datang. Hari di mana seluruh topeng akan jatuh. Dan saat itu tiba, ia tidak akan menangis. Ia akan berdiri dengan kepala tegak, menunjukkan bahwa perempuan yang mereka remehkan ternyata jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Malam menjelang. Di kamar, Bayu sudah tertidur. Alia duduk di pojok ruangan, membuka satu surat yang ia tulis diam-diam. Surat itu bukan untuk Bayu. Bukan pula untuk Rina. Surat itu ia tujukan untuk dirinya sendiri. Sebuah pengingat bahwa meskipun ia disakiti oleh darah daging dan suami sendiri, ia tidak boleh hancur. Ia harus bangkit. Dan kali ini, bukan untuk mempertahankan rumah tangga, tapi untuk menyelamatkan harga diri yang sudah terlalu lama dikorbankan. Pagi itu, Alia sedang menyapu halaman rumah saat suara notifikasi ponsel berbunyi bertubi-tubi. Grup WhatsApp keluarga ramai. Biasanya ia malas membuka, tapi hari itu rasa penasarannya menang. Ia membuka layar, dan di sanalah semuanya terpampang jelas. Sebuah foto. Seorang wanita berdiri di depan kaca, mengenakan dress ketat yang memperlihatkan perutnya yang membuncit. Di bawah foto itu, tertulis sebuah caption mencolok. Akhirnya yang ditunggu datang juga. "Terima kasih untuk cinta dan keberaniannya. Sayang." Tak semua wanita bisa membuat pria bertahan. Karena cinta, bukan cuma tentang setia, tapi tentang siapa yang bisa membuatnya kembali hidup. Di akhir caption itu, ada emoji tangan menggenggam dan hati merah. Nama akun itu tak asing. Rina Andayani 82. Alia mematung. Tangannya gemetar. Udara terasa sesak. Pandangannya kabur. Ia bukan hanya terpukul karena tahu tantenya sedang mengandung, tapi karena caption itu terasa seperti pisau yang menancap langsung ke ulu hatinya. Rina tahu betul kondisi rumah tangganya. Rina tahu betul bahwa Alia sudah bertahun-tahun belum diberi momongan. Ia tahu betapa setiap bulan, Alia menghitung hari, berharap haidnya telat. Betapa setiap malam, Alia mendoakan agar Tuhan membukakan pintu rezeki berupa anak. Dan kini, wanita yang merebut suaminya, adalah wanita yang mengandung buah dari pengkhianatan itu. Alia menutup ponselnya perlahan. Ia masuk ke kamar, menyalakan kipas angin, dan duduk di sudut tempat tidur. Tidak ada air mata yang keluar. Hatinya terlalu kosong untuk menangis. Ia hanya diam, sambil menggenggam perutnya sendiri yang sejak dulu hampa.
Bayu pulang malam itu tanpa sepatah kata. Ia masuk kamar, mengambil bantal, dan keluar lagi. Sejak 2 minggu terakhir, Bayu sudah mulai tidur di ruang tamu, dengan alasan kerjaan membuatnya stres dan ingin tidur tanpa terganggu. Alia tidak menolak. Ia terlalu lelah untuk berdebat. Apalagi ketika melihat punggung Bayu yang semakin menjauh, seperti orang asing yang hanya menumpang hidup di rumah ini. Malam itu Alia tidak bisa tidur. Setiap ia pejamkan mata, wajah Rina muncul. Kata-katanya di media sosial memutar ulang di kepalanya. Wanita yang tak bisa membuat pria bertahan. Apakah selama ini ia menjadi istri yang gagal? Apakah ini semua salahnya karena belum bisa memberi anak? Karena tidak cantik seperti Rina? Karena tidak sepandai merayu? Tapi ia ingat, dulu Bayu pernah berkata, "Aku nggak peduli kita punya anak atau enggak. Kamu cukup buat aku." Lalu kapan janji itu berubah? Alia tidak tahu. Ia hanya tahu bahwa sejak Rina masuk diam-diam dalam hidup mereka, rumah tangga ini berubah menjadi sunyi yang menyiksa. Keesokan harinya, tubuh Alia lemas. Saat ia berdiri terlalu cepat dari duduknya, pandangannya gelap. Ia pingsan di dapur, tepat di samping kompor yang masih menyala. Untung saja tetangga sebelah yang mendengar suara pecahan piring segera masuk dan menemukan Alia tergeletak tak sadarkan diri. Ia dibawa ke klinik terdekat. Tekanan darahnya drop. Dokter berkata tubuhnya kekurangan istirahat dan terlalu banyak beban pikiran. Ketika ditanya, Alia hanya tersenyum kecil. "Cuma capek, Dok," jawabnya pelan. Ia menolak dirujuk ke rumah sakit. Ia tak mau ribut. Tak mau membuat keluarga besarnya tahu. Ia bahkan tak menghubungi Bayu. Dan benar saja, hingga malam hari, ponselnya tak berbunyi. Bayu tak mencari. Tak menanyakan di mana ia berada. Alia pulang sendiri malam itu, dibantu Dinda yang segera datang setelah dihubungi tetangga. Di mobil, Dinda memegang tangan Alia erat. "Kenapa kamu nggak cerita apa-apa ke siapapun? Kamu bisa mati, Li." Alia menatap keluar jendela. Jakarta malam itu hujan, dan kaca mobil buram oleh uap. "Aku cuma nggak mau. Mereka menang karena aku terlihat lemah," bisiknya. Dinda terdiam. Ia tahu Alia kuat. Tapi kekuatan itu perlahan mengikis, jika tidak ada tempat untuk bersandar. Sesampainya di rumah, Bayu duduk di sofa dengan ponsel di tangannya. Melihat Alia masuk, ia hanya melirik, lalu kembali menunduk. "Kemana aja?" tanyanya singkat. Alia tidak menjawab. Ia langsung masuk ke kamar, meletakkan tas, lalu berdiri menghadap cermin. Wajahnya pucat. Matanya cekung. Tapi entah kenapa, malam itu ia melihat sesuatu yang berbeda di bayangan dirinya sendiri. Sesuatu yang perlahan tumbuh dari reruntuhan, kekuatan. Ia tahu, luka ini terlalu dalam. Tapi ia juga tahu, tidak ada yang akan menyelamatkannya selain dirinya sendiri. Ia hanya butuh sedikit waktu lagi. Sedikit waktu untuk menyiapkan akhir dari semua kebusukan yang selama ini dikubur diam-diam. Dan ketika waktu itu tiba, ia akan pastikan satu hal. Mereka tidak akan pernah bisa melukai perempuan lain dengan cara yang sama. Suasana rumah besar milik paman tertua keluarga Alia hari itu terasa meriah. Tenda putih berdiri megah di halaman, dengan lampu-lampu gantung yang berkelip indah. Anak-anak berlarian dengan tawa riang, suara musik klasik mengalun pelan dari speaker, dan meja prasmanan penuh hidangan khas lebaran. Opor ayam, rendang, sambal goreng ati, dan kue-kue kering berjejer rapi. Itu adalah tradisi keluarga besar Alia. Setiap tahun, setelah lebaran, mereka akan berkumpul. Silaturahmi, berbagi cerita, tertawa, dan tentu saja, saling menilai diam-diam siapa yang hidupnya tampak paling berhasil. Alia melangkah masuk dengan langkah pelan namun tegak. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dirias tipis, dan ia mengenakan kebaya abu-abu muda dengan selendang batik yang menjuntai anggun di bahu. Tidak ada yang akan mengira bahwa di balik penampilan tenang itu, ada badai besar yang akan segera ia lepaskan. Dinda menyusul dari belakang, tak jauh. Ia menggenggam clutch berisi salinan bukti-bukti yang mereka siapkan. Mutasi rekening, fotokopi data pemilik rekening, tangkapan layar percakapan, serta, yang paling menyakitkan, foto-foto Bayu keluar masuk apartemen Rina.
Juga rekaman suara samar dari ponsel yang Alia sembunyikan beberapa minggu lalu. Semua tersimpan rapi, siap dikeluarkan saat waktunya tiba. Di sudut ruangan, Alia melihat Bayu sedang berbincang dengan dua sepupu jauh. Ia tertawa, memegang gelas, mengenakan batik biru yang dulu dibelinya bersama Alia. Di sisi lain, Rina berdiri anggun mengenakan dress merah muda-muda. Perutnya mulai terlihat membesar, tapi ia menutupi dengan cardigan panjang. Ia tertawa manis sambil sesekali menyentuh perutnya dengan gaya yang dibuat-buat. Alia ingin muntah melihatnya. Ia menarik napas panjang. Hari ini bukan tentang emosi. Hari ini adalah tentang membuka tabir kebusukan dengan kepala tegak. Ia sudah terlalu sering menangis. Hari ini, ia akan berbicara. Ketika jam menunjukkan pukul 2 siang, salah satu paman naik ke atas panggung kecil untuk memberi sambutan. Setelah itu, mikrofon bebas digunakan oleh siapapun yang ingin berbicara. Biasanya untuk berbagi cerita, candaan, atau doa bersama. Alia berdiri dari kursi dengan tenang. Semua mata perlahan tertuju padanya. Tidak ada yang menyangka Alia akan mengambil mikrofon. Ia tidak pernah suka jadi pusat perhatian. Tapi kali ini berbeda. "Assalamualaikum," ucapnya dengan suara mantap. "Waalaikumsalam," sahut beberapa orang, agak bingung. "Aku minta waktu sebentar. Hanya beberapa menit saja. Ada sesuatu yang penting, sangat penting, yang harus aku sampaikan." Ia menatap sekeliling. Pandangannya menyapu wajah-wajah yang dikenalnya seumur hidup. Paman, bibi, sepupu, saudara jauh, bahkan anak-anak kecil yang kini mulai berhenti bermain dan ikut memperhatikan. "Aku berdiri di sini bukan untuk cari simpati, bukan untuk memalukan siapapun," katanya. "Tapi untuk menyampaikan kebenaran, karena terlalu lama aku diam." Ruangan mulai hening. Alia mengeluarkan amplop dari tasnya, menyerahkannya pada Dinda yang langsung membagikan isinya ke beberapa orang. Mutasi rekening dengan transfer 20 juta per bulan ke nama Rina Andayani. Foto-foto. Bukti kepemilikan rekening. Semua dibagikan tanpa suara. Selama lebih dari 5 bulan terakhir, suamiku, Bayu, secara rutin mentransfer uang ke rekening atas nama Rina. Totalnya sudah lebih dari 100 juta. Dan berdasarkan penyelidikan yang aku lakukan, penerima itu bukan orang asing. Alia menoleh ke arah sudut ruangan. Dia adalah tanteku sendiri, Rina Andayani. Ruangan langsung gaduh. Beberapa orang langsung menoleh ke arah Rina, yang kini membeku di tempat. Senyum di wajahnya menghilang. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Aku tahu ini mengejutkan. Tapi aku bawa semua bukti. Termasuk rekaman suara saat Bayu menyebutkan bahwa dia merasa lebih nyaman dengan Tante Rina karena katanya aku terlalu baik, sampai membuat dia bosan. Katanya, Rina lebih bisa memberinya kehidupan baru." Beberapa bibir menahan napas. Beberapa langsung menangis. Ibunda Bayu, yang duduk di sebelah paman tertua, langsung berdiri dan memekik. "Ya Allah, Bayu, itu tante istrimu sendiri. Apa kamu gila?" Bayu berdiri terburu-buru, wajahnya merah padam. "Alia, cukup. Jangan bikin aib di sini." Alia menatapnya tajam. "Aib bukan karena aku bicara, Bayu. Aib itu saat kamu tidur dengan adik dari ibu mertuamu, sambil tinggal di rumah istrimu, sambil pura-pura menjadi suami yang baik." Tiba-tiba suara Rina pecah. "Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kamu istri gagal. Gak bisa kasih anak, tapi sok sempurna." Beberapa orang langsung bereaksi keras. Tante-tante lain menyerbu ke arah Rina. Beberapa membentak, beberapa menangis, tak percaya. Paman tertua hanya duduk lemas, menunduk, wajahnya memerah karena malu. Alia tetap berdiri tenang di depan semua orang. Meski hatinya masih bergetar, ia tahu dirinya sudah menang. Bukan karena ia membalas dengan emosi, tapi karena ia memilih melawan dengan bukti dan keberanian. "Aku hanya ingin keluarga tahu bahwa aku sudah cukup sabar. Dan sekarang, aku memilih pergi. Aku akan gugat cerai Bayu. Rumah ini akan aku ambil kembali. Dan hidupku akan aku mulai dari nol. Tanpa pengkhianat. Tanpa racun." Ia menyerahkan mikrofon kepada panitia acara, lalu melangkah pelan meninggalkan kerumunan.
Air matanya baru jatuh ketika ia masuk ke mobil. Tapi itu bukan tangis sakit hati. Itu adalah tangis lepas. Tangis lega. Tangis dari seorang perempuan yang akhirnya berdiri atas nama dirinya sendiri. Dan di belakang, di halaman rumah besar itu, pesta keluarga yang seharusnya jadi ajang silaturahmi berubah menjadi panggung yang membuka semua kebusukan yang selama ini disembunyikan di balik senyum dan basa-basi. Hari itu, Alia tahu, kebenaran mungkin menyakitkan, tapi ia akan selalu menang pada akhirnya. Seketika waktu seperti berhenti di ruang tamu rumah itu. Riuh tawa yang sebelumnya memenuhi acara keluarga kini berganti dengan keheningan yang menyesakkan. Semua orang tercengang, tak ada yang bersuara. Hanya suara detak jarum jam dinding dan isak tertahan yang pelan-pelan terdengar. Di tengah ruangan, Ibunda Alia tampak lunglai, dan sebelum sempat ada yang menahan, tubuhnya ambruk ke lantai. Beberapa tante langsung menjerit. Sepupu-sepupu Alia buru-buru berlari membantu, memanggil air dan meletakkan bantal di bawah kepala sang ibu. Wajahnya pucat pasi. Astagfirullah. Mama. Alia berlari ke sisi ibunya, menggenggam tangan yang dingin dan lemas. Ayah Alia berdiri mematung beberapa langkah dari sana. Wajahnya merah padam. Matanya menatap Bayu tajam, seperti hendak melemparkan seluruh amarahnya yang selama ini disimpan. Ayah yang dikenal pendiam dan jarang bicara itu kini mendekat perlahan. Rahangnya mengeras, dadanya naik turun menahan gejolak. Bayu, suaranya berat, parau, dan penuh gemuruh. Kau tinggal di rumah kami, makan dari dapur kami, tidur dengan anak perempuan kami, lalu kau setubuhi adik ipar istrimu sendiri. Bayu hanya tertunduk. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Laki-laki macam apa kamu ini? Bentak ayah Alia, kali ini dengan suara keras yang memecah keheningan. Kalau kau merasa tidak bahagia, kenapa tidak bicara baik-baik? Kenapa kau pilih cara serendah ini? Suara tangisan terdengar dari berbagai sudut ruangan. Beberapa tante sudah menangis terbuka. Ada yang mengusap air mata sambil menggeleng-gelengkan kepala tak percaya. Sementara itu, Rina berdiri tegak, mencoba mempertahankan sisa harga dirinya yang sudah tercabik-cabik. Ia menunjuk Alia sambil berseru. Dia yang gak bisa jadi istri. Bukan salahku kalau Bayu cari yang lain. Aku cuma kasih sayang yang dia nggak dapat di rumahnya. Diam. Potong paman tertua dengan suara bergetar, berdiri dari kursi. Kamu itu adik dari mendiang kakak ipar kamu. Kamu itu keluarga. Kamu ini bukan orang luar. Apa kamu nggak punya malu, Rina? Rina terdiam sejenak. Wajahnya pucat, tapi tetap memaksakan senyum sinis. Cinta itu nggak bisa diatur. Gumamnya lemah, mencoba bertahan. Cinta? Itu bukan cinta. Itu najis. Teriak salah satu bibi Alia. Kamu tahu Alia sedang berjuang hamil bertahun-tahun. Dan kamu malah seperti ini? Astagfirullah. Alia masih bersimpu di lantai, memegangi tangan ibunya yang kini mulai membuka mata perlahan. Ketika pandangan mereka bertemu, ibu Alia menangis pelan. Bibirnya gemetar, dan hanya satu kalimat yang keluar dari mulutnya. Maafin Mama, Li, Mama nggak bisa jagain kamu. Alia menggeleng cepat, mencium tangan ibunya berulang kali. Jangan bilang begitu, Ma. Mama nggak salah. Mama udah jadi pelindung terbaik aku selama ini. Bayu tetap berdiri di sudut ruangan, diam. Tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Tak ada penyesalan. Tak ada pembelaan. Hanya wajah kosong yang menunduk seperti batu. Bahkan ketika paman tertua menghampirinya dan berkata dengan dingin, keluarlah dari rumah ini sebelum saya lempar kamu keluar. Bayu hanya mengambil dompet dari saku dan berjalan keluar tanpa sepatah kata. Tidak menoleh. Tidak menatap Alia. Tidak memohon ampun. Tidak meminta maaf. Saat pintu tertutup di belakang Bayu, ruang tamu itu kembali sunyi. Isak tangis terdengar lebih lirih. Mata-mata menatap Alia dengan berbagai rasa. Iba, hormat, dan tak percaya bagaimana perempuan yang selama ini dianggap pendiam dan lembut bisa berdiri sekuat itu, dan membuka luka sebesar ini dengan kepala tegak. Dinda berdiri di belakangnya, memegang pundaknya. Alia pun berdiri pelan. Tubuhnya gemetar, bukan karena lemah, tapi karena lepas.
Beban yang selama ini menjerat dadanya seperti tali berduri kini tercerabut. Dan air mata yang jatuh dari matanya, bukan lagi air mata karena disakiti. Tapi air mata karena akhirnya ia bebas. Di depan semua keluarganya, Alia mengangkat wajah. "Terima kasih. Karena sudah jadi saksi," katanya pelan namun jelas. "Hari ini bukan hari kejatuhanku. Hari ini adalah hari aku bangkit." Ia menggenggam tangan ibunya, dan bersama sang ayah, mereka berjalan keluar dari ruang tamu itu. Di belakang, pesta keluarga itu bubar dalam diam. Tapi bagi Alia, itu bukan akhir. Itu adalah pintu menuju hidup baru, tanpa kebohongan, tanpa luka yang terus disembunyikan, dan tanpa Bayu maupun Rina dalam hidupnya lagi. 2 hari setelah hari yang menggemparkan itu, langit tampak mendung seolah ikut menyaksikan babak akhir dari semua pengkhianatan yang selama ini dikubur dalam diam. Alia berdiri di depan ruang tamu rumahnya, mengenakan gamis hitam polos. Wajahnya tenang, tapi mata itu, mata yang dulu teduh, kini menyala oleh tekad. Ia tidak lagi ragu. Hari ini, ia akan menyelesaikan semuanya. Bayu duduk di sofa, masih dengan wajah lesu dan rambut yang kusut. Sejak kejadian di acara keluarga, ia tinggal di rumah seperti orang tak bernyawa. Tidak berani keluar, tidak bicara, bahkan tidak menyentuh Alia sekalipun. Ia tahu semua sudah hancur, dan Alia bukan lagi istri yang bisa ia kendalikan dengan rayuan atau manipulasi. Alia meletakkan sebuah map coklat tebal di atas meja. "Ini surat kuasa dari pengacara," katanya dengan nada dingin namun jelas. "Beserta gugatan cerai. Kamu tinggal tanda tangan." Bayu menatap map itu lama. Lalu tatapannya beralih pada wajah Alia. "Kamu benar-benar nggak bisa maafin aku." Alia tersenyum sinis. "Ini bukan tentang memaafkan. Ini tentang menghargai diriku sendiri." Bayu membuka mulut, seolah ingin bicara lagi, tapi Alia langsung memotong. "Dan satu lagi. Rumah ini atas namaku, sepenuhnya. Sertifikatnya sudah dari dulu pakai uang peninggalan orang tuaku. Jadi, kamu juga harus keluar hari ini." Bayu berdiri, terhuyung sedikit. Wajahnya memucat. "Kamu usir aku dari rumah ini." Alia mengangguk pelan, matanya menatap tajam. "Bukan aku yang usir. Kamu sendiri yang memilih pergi saat pertama kali mengkhianati aku." Bayu mendesah panjang. Ia menunduk, memegangi keningnya. "Alia, aku nggak punya tempat tinggal." "Kamu bisa ke tempat Rina," kata Alia datar. "Oh, tapi, kabar terakhir, Rina sudah diusir dari rumah keluarganya. Tak satu pun yang mau menerima dia. Bahkan anak-anak dari tante lain mencoret namanya dari grup keluarga." Bayu terdiam. Kata-kata Alia seperti palu yang memukul tepat di ubun-ubun. Ia tahu Rina tidak punya pekerjaan tetap. Hidupnya selama ini bergantung pada uang yang ia kirimkan setiap bulan. Sejak Alia mengungkap semuanya, transfer itu berhenti. Sekarang mereka sama-sama terlempar keluar dari zona nyaman yang mereka ciptakan di balik pengkhianatan. "Aku udah ngomong ke keluarga besar. Semua bukti sudah kutitipkan ke pengacaraku, dan mereka mendukung aku. Kamu bebas ambil barang pribadi kamu. Selebihnya silakan anggap ini bukan lagi rumahmu," lanjut Alia tanpa getar sedikit pun di suaranya. Bayu hanya mengangguk. Ia tahu ini akhir. Ia mencoba mengangkat koper kecilnya yang selama ini ia simpan di lemari kamar tamu. Lalu perlahan melangkah ke pintu. Ia berhenti sejenak di ambang pintu, seolah menanti Alia menahannya, tapi yang ia temui hanya tatapan kosong. Alia tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya berdiri mematung, seperti batu yang telah melalui badai dan kini tak bisa lagi diguncang. Pintu ditutup pelan, dan suara langkah kaki Bayu menjauh di luar. Seiring itu, napas panjang mengalir keluar dari dada Alia. Ia jatuh duduk di sofa, memejamkan mata. Tidak ada tangisan. Tidak ada histeria. Hanya hening yang terasa lega. Tak lama kemudian, Dinda datang, membawa makanan dan pelukan hangat. "Sudah selesai?" tanyanya sambil menyodorkan teh manis. Alia mengangguk. "Sudah. Hari ini, rumah ini benar-benar milikku. Bukan cuma di atas kertas, tapi di dalam batinku juga." Di luar sana, kabar tentang Rina menyebar cepat.
Ia kehilangan pekerjaannya sebagai freelancer event organizer setelah beberapa klien yang tahu kabar itu membatalkan kontrak. Teman-temannya menjauh. Pihak keluarga tak mau lagi dikaitkan dengannya. Bahkan ayahnya, yang dulu selalu membelanya, tak mau bicara dan memilih meninggalkan rumah setiap kali Rina datang. Kehidupan Rina yang dulu glamor kini berubah sunyi. Beberapa orang melihatnya menjual barang-barang di media sosial, dan kabarnya ia tinggal di kontrakan sempit di pinggiran kota. Ia mengirim pesan ke Alia, panjang dan penuh ratapan, tapi Alia hanya membaca, lalu menghapusnya. Sore itu, Alia berdiri di halaman rumah sambil menatap langit. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya lirih. "Karena akhirnya aku bisa membebaskan diriku dari orang-orang yang menyakitiku dengan cara paling diam-diam." Angin sore berhembus pelan. Tidak membawa pergi semua luka, tapi cukup menenangkan untuk menyambut lembaran baru yang bersih. Alia tahu, ini bukan akhir kisah. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya kembali ke tangannya sendiri. Bukan di tangan seorang suami pengecut. Bukan di tangan seorang tante yang penuh iri dan racun. Melainkan di tangannya sendiri, seorang perempuan yang akhirnya berani memilih dirinya sendiri. Ruang sidang di pengadilan agama itu dingin dan beraroma kertas tua. Alia duduk tenang di bangku kayu, mengenakan blus putih dan rok panjang biru gelap. Tak ada riasan mencolok di wajahnya, hanya bedak tipis dan sepasang mata yang tampak jauh lebih hidup dari beberapa bulan sebelumnya. Bayu duduk di seberangnya, berkemeja kusut, dengan wajah yang tak lagi seangku dulu. Tatapannya kosong, pundaknya jatuh. Tak ada pembelaan, tak ada negosiasi. Di depan hakim, ia hanya mengangguk lemah, menyetujui perceraian tanpa satupun kalimat keberatan. 3 bulan lalu, mungkin Alia masih berharap Bayu akan memohon, minta maaf, atau menunjukkan sesal yang tulus. Tapi kini, ia tidak butuh itu. Ia sudah selesai. Sidang selesai. Hakim mengetuk palu. Perkawinan yang dulu dimulai dengan cinta dan janji suci, kini resmi berakhir dengan diam dan kenyataan pahit. Tapi bagi Alia, ini bukan kegagalan. Ini kemenangan kecil yang ia perjuangkan dari lubang terdalam luka batin. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan tapi pasti. Alia kembali bekerja penuh waktu di kantor desain tempat ia pernah berhenti sementara. Rekan-rekan lamanya menyambut hangat. Ia bahkan dipromosikan menjadi koordinator tim karena kedisiplinan dan ketekunannya yang tidak berubah meski ia baru saja melewati masa paling kelam dalam hidupnya. Di malam hari, rumah yang dulu terasa sunyi kini perlahan diisi suara tawa kecil. Alia mulai rutin mengunjungi panti asuhan di ujung kota. Awalnya ia hanya datang untuk sekadar berbagi makanan dan waktu, tapi setelah beberapa bulan, hatinya terpaut pada satu anak laki-laki bernama Iqbal, usia 6 tahun, yatim piatu sejak bayi. Iqbal memiliki mata bulat seperti bintang pagi, suara pelan, dan selalu menggenggam tangan Alia erat setiap kali ia hendak pulang. "Bu Alia, besok datang lagi ya?" tanyanya suatu hari, dengan suara yang membuat dada Alia terasa hangat sekaligus sesak. Di dalam mobil, Alia menangis sendirian. Tangis yang tidak menyakitkan, tapi mengalir karena hatinya menemukan tempat baru untuk menyayangi, tanpa syarat, tanpa luka, tanpa hianat. Beberapa bulan kemudian, proses adopsi resmi disetujui. Hari pertama Iqbal masuk ke rumah itu, ia berlari-lari kecil di ruang tengah sambil tertawa riang. Alia duduk di lantai, memeluknya erat. Sekarang rumah ini bukan cuma punya ibu, tapi juga punya Iqbal, ya. Dan sejak hari itu, hidup Alia tak lagi kosong. Ia tidak lagi bangun pagi dengan perasaan kosong atau takut akan hari baru. Ia menyambut setiap pagi dengan senyum, karena ada sepasang tangan kecil yang memeluk pinggangnya dari belakang, dan suara kecil yang selalu berkata, "Ibu, bangun, aku udah lapar." Di sisi lain, kabar tentang Bayu hanya datang dari bisik-bisik. Dinda, yang kadang masih bertemu teman-teman lama Bayu, sesekali membawa cerita baru. Katanya, Bayu sempat mencoba menjual mobil, lalu kontrakan tempat tinggal terakhirnya pun dilelang karena gagal bayar. Pekerjaannya sebagai konsultan freelance tak berjalan, karena reputasinya sudah rusak. Yang lebih menyakitkan lagi, Rina, perempuan yang dulu ia pilih di atas segalanya, menggugurkan kandungan beberapa minggu setelah konflik mencuat. Konon, ia panik karena tak siap dibesarkan dalam kondisi penuh tekanan.
Setelah itu, ia pergi. Menghilang. Tidak bisa dihubungi. Nomor ponselnya tak aktif. Media sosialnya lenyap. Dan sejak saat itu, Bayu sendirian. Hidupnya yang dulu tampak sempurna, kini hancur tak bersisa. Alia tidak tertawa mendengar itu. Tidak pula merasa puas. Ia hanya diam, menyeduh teh hangat, dan mengusap rambut Iqbal yang tidur di pangkuannya. "Bu," gumam Iqbal setengah sadar. "Nanti kalau aku udah besar, aku yang jagain ibu ya." Alia tersenyum. Air matanya jatuh lagi. Tapi seperti yang ia rasakan belakangan ini, air mata itu tidak datang dari luka, tapi dari kedamaian. Karena kini, cinta dalam hidupnya tak lagi bergantung pada siapa yang ia perjuangkan secara membabi buta. Cinta itu hadir dalam bentuk yang paling jernih, melalui anak kecil yang dipeluknya tiap malam, dan melalui dirinya sendiri, yang akhirnya berani memilih hidup tanpa luka lama. Luka itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi justru dari sanalah ia lahir kembali. Dan luka itu telah membebaskannya. Sore itu, langit berwarna oranye keemasan. Angin meniup lembut jendela rumah yang kini terasa hangat bukan karena keberadaan seorang pria, tapi karena tawa seorang anak kecil dan ketenangan seorang perempuan yang akhirnya berdamai dengan luka-lukanya. Alia duduk di bangku kayu halaman belakang. Di pangkuannya, sebuah buku catatan tua yang dulu sempat disembunyikannya di dalam lemari kamar. Buku itu dulu tempat ia menulis doa, keluhan, dan luka-luka yang tak pernah sempat ia ucapkan. Kini, ia membacanya ulang, satu persatu. Di setiap lembarannya, ia melihat bayangan dirinya dulu, perempuan yang terlalu sabar, terlalu percaya, dan terlalu takut kehilangan. Matanya berhenti pada satu tulisan. "Kalau bukan aku yang jaga rumah ini, siapa lagi? Kalau bukan aku yang tahan, siapa lagi?" Alia menghela napas panjang. Betapa dulu ia mengira bahwa cinta harus selalu ditahan. Bahwa menjadi istri berarti menerima segalanya, meski perih. Betapa dulu ia menukar seluruh harga dirinya hanya demi mempertahankan seorang pria yang bahkan tak mau menoleh saat ia jatuh. Kini, ia tahu, ia salah. Bukan salah mencintai, tapi salah pada siapa cinta itu diberikan. Cinta memang bisa menyakitkan, terutama saat ia dipaksakan pada seseorang yang tidak tahu cara menjaganya. Kepercayaan yang selama ini ia jaga dengan mati-matian, ternyata bisa dirobek bukan oleh orang asing, tapi oleh orang yang ia panggil suami. Dan lebih ironis lagi, oleh perempuan yang pernah ia peluk saat sedih, yang punya darah yang sama dengan ibunya, yang seharusnya menjaga, bukan merebut. Pengkhianatan ternyata tak mengenal jarak. Yang paling menyakitkan justru datang dari lingkaran terdekat. Dari meja makan yang sama. Dari panggilan, keluarga. Dan pada akhirnya, cinta tidak cukup. Tidak semua luka bisa disembuhkan dengan bertahan. Kadang, luka hanya bisa pulih saat kita berani pergi. Meninggalkan, bukan karena lemah, tapi karena sudah terlalu lama mengorbankan diri sendiri demi hubungan yang sebenarnya sudah mati. Alia tidak membenci, tidak juga menyesal. Ia hanya belajar bahwa mencintai orang lain tidak boleh lebih besar daripada mencintai diri sendiri. Iqbal datang berlari, membawa kertas gambar yang dipenuhi coretan warna-warni. "Ibu, lihat ini. Aku gambar ibu dan aku lagi naik sepeda." Alia tersenyum, memeluk anak itu erat. "Bagus banget. Ibu suka." Dan saat memeluk anak itu, Alia sadar. Ia tak kehilangan segalanya. Ia justru menemukan segalanya kembali, dalam bentuk yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Damai, sederhana, dan tulus. Beberapa waktu kemudian, seorang sepupu jauh mengirim pesan. Katanya Bayu kini hidup di rumah kontrakan sempit, bekerja serabutan. Ia sempat mengemis ke beberapa keluarga untuk pinjaman uang, tapi semua menolak. Rina? Menghilang entah kemana. Terakhir terdengar, ia pergi keluar kota dan memutus semua kontak dengan siapapun. Alia hanya membaca pesan itu, lalu menghapusnya. Tidak ada perasaan ingin tahu lebih jauh. Tidak ada kepuasan melihat mereka jatuh. Yang ada hanya kelegaan. Karena akhirnya, ia tidak lagi peduli. Di hari ulang tahunnya yang ke-34, Alia menulis satu catatan di buku harian barunya. Bukan tentang orang lain,
tapi tentang dirinya sendiri. Aku pernah diam demi cinta, tapi kini aku bicara demi harga diriku. Karena perempuan juga berhak bahagia, tanpa harus dimanfaatkan oleh lelaki dan keluarga yang tak tahu diri. Aku bukan istri yang gagal. Aku perempuan yang berhasil menyelamatkan dirinya sendiri dari kehancuran yang lebih dalam. Dan aku bangga karena tidak semua luka harus disembunyikan. Kadang luka harus dibuka, agar bisa sembuh. Malam turun perlahan. Di rumah yang dulu pernah menjadi tempat tangis dan luka, kini lampu menyala hangat. Ada tawa kecil. Ada cerita pengantar tidur. Dan ada seorang perempuan yang tak lagi merasa sendiri. Alia tahu, hidup tak pernah benar-benar berjalan sesuai harapan. Tapi ia juga tahu bahwa selama ia memilih dirinya sendiri, ia akan selalu punya harapan baru.